Yohanes pasal yang ke-12 ayat yang pertama sampai yang ke-7. 6 hari sebelum Paskah, Yesus datang ke Betania. Ini Minggu Prapaskah, Saudara. Ya. Dalam tradisi gereja, 1 minggu sebelum Paskah, ya, itu dinamakan Minggu sebelum Paskah, hari Minggu sebelum Paskah, disebut sebagai Minggu Palma. Ya, Minggu Palma itu waktu Yesus nanti masuk ke Yerusalem. Ya, dia naik seekor begal atau keledai muda, Saudara. Ini nanti kita akan praktekkan di di Paskah, Jumat Agung Paskah di tahun ini. Ya, bahkan nanti 1 minggu sebelum Paskah, yaitu tanggal 29 Maret, hari Minggu tanggal 29 Maret, tiap hari sampai nanti tanggal 5 April Paskah, devotionnya, kalau Bapak Ibu pasti semua ikut devotion ya. Ya, akan ada edisi khusus, Saudara. Setiap hari membahas mengenai Paskah, Minggu Paskah. Minggu Palma, Yesus masuk, kemudian selanjutnya kemudian Senin Suci, ya, atau Selasa Suci, Saudara. Nah, cerita tentang ini nanti, ya. Dan kemudian nanti hari Rabunya itu pada waktu Yesus dikhianati oleh Yudas. Tradisi gereja menyebutnya sebagai Spice Wednesday atau Rabu pengkhianatan, kira-kira begitu, ya. Karena Yudas adalah mata-mata, Saudara, ya. Apa yang bisa kita pelajari di sana? Kemudian hari Kamisnya disebut sebagai Maundy Thursday, mulai persiapan Yesus mencuci kaki murid-muridnya, makan Paskah, dan kemudian Good Friday, Jumat Agung. Ya, kemudian Sabtunya adalah Sabtu Sunyi, ya, Sabtu ketika Yesus ada di alam maut, Saudara, ya. Dan kemudian Minggu Paskah adalah waktu dia bangkit kembali. Kita akan buat itu pada tahun ini, ya. Nanti devotion juga akan ada edisi khusus dan nanti Saudara bisa saksikan sendiri di drama yang akan dibuat di Jumat Agung nanti, ya, tanggal 3 April, Saudara, ibadah Jumat Agung di Cempaka. Nanti Saudara bisa lihat trailernya di depan, Saudara, ya. Puji Tuhan, moga-moga bisa menang piala Oscar, Saudara, ya. Oke, moga-moga. Yohanes 12. Ini adalah cerita yang terjadi pada waktu hari hari Selasa Suci, ya. 6 hari sebelum Paskah, Yesus datang ke Betania, tempat tinggal Lazarus yang dibangkitkan Yesus dari antara orang mati. Di situ diadakan perjamuan untuk dia. Marta melayani, sedangkan yang turut makan dengan Yesus adalah Lazarus. Maria mengambil setengah liter terjemahan TB2, ya, minyak narwastu murni yang mahal sekali, lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya. Bau semerbak minyak itu memenuhi seluruh rumah itu. Namun Yudas Iskariot, seorang murid Yesus yang akan segera menyerahkan dia, berkata, "Mengapa minyak narwastu ini tidak dijual 300 dinar dan narwastu ini tidak dijual dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin saja?" Ya. Hal ini dikatakannya bukan karena ia memperhatikan orang-orang miskin, melainkan karena ia seorang pencuri. Ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Lalu kata Yesus, "Biarkanlah dia, supaya ia melakukannya untuk hari penguburanku, sebab orang-orang miskin selalu ada bersama kamu, tetapi aku tidak akan selalu bersama dengan kamu." Minyak narwastu ini juga disebut sebagai minyak mir, ya, dan minyak mir ini adalah juga minyak yang dipersembahkan oleh orang Majus kepada bayi Yesus pada waktu mereka ketemu di momen Natal. Minyak mir atau minyak narwastu ini, Saudara, adalah minyak yang biasanya dipakai untuk persiapan penguburan. Ya. Nah, Saudara, di dalam cerita ini dipertentangkan antara dua sosok
yaitu Yudas Iskariot dan Maria yang meminyaki kaki Yesus. Ya. Dikatakan saudara, ya tadi Maria meminyaki kaki Yesus dengan setengah liter minyak narwastu ini dan baunya semerbak kemana-mana dan diseka dengan rambutnya. Sebuah gestur atau sebuah simbol bagaimana Maria betul-betul mengasihi dan mencintai Yesus dengan sungguh-sungguh dan dia merendahkan hatinya, merendahkan dirinya untuk dia betul-betul mempersembahkan semua yang terbaik kepada Yesus. Sebuah pengabdian yang tulus, sebuah pertobatan yang tulus, pengabdian yang tulus yang seorang bisa berikan kepada Kristus. Maria. Tapi ini dikontraskan dengan Yudas Iskariot, ya, yang punya pertobatan yang palsu. Saudara, mengapa Yudas ini seperti ini? Waktu Yesus pilih Yudas jadi muridnya, apakah Yesus tidak tahu bahwa Yudas akan mengkhianati dia? Saya tak pikir dia tahu, dan pasti dia tahu karena dia adalah Allah yang Maha tahu. Kenapa Yesus tetap pilih Yudas untuk menjadi muridnya? Saudara tahu nggak sih bahwa Tuhan itu tidak pernah melihat kita ini dengan pandangan yang fatalisme. Apa itu fatalisme? Ya, fatalisme itu, segitu nggak mungkin berubah biar, ya kan? Enggak, saudara. Dengan memilih Yudas menjadi muridnya, ya Yudas Iskariot, Keriot itu nama satu desa kecil di selatan Yerusalem. Is itu laki-laki, jadi Yudas itu adalah laki-laki dari desa Keriot, maksudnya seperti itu. Ya, Iskariot bukan nama keluarga, ini hanya cerita saja. Yudas itu berarti namanya Yehuda sebetulnya, ya. Nama aslinya itu Yehuda. Yehuda itu terjemahan nama lainnya adalah Yudas. Banyak orang seringkali kasih nama anaknya Yehuda, tapi nggak ada yang kasih nama anaknya Yudas. Betul, saudara? Saya mau pesan, bagi yang punya cucu, enggak apa-apa, cucunya dinamai Yudas sekali-kali, saudara. Yang penting bukan Iskariot kan, Yudas yang lain ya. Jadi Yehuda dan Yudas itu sama sebetulnya, ya. Begitu ya. Oke. Nah, saudara, Yehuda atau Yudas yang orang yang dari Iskariot ini, dari desa Keriot ini, saudara, Yesus tahu. Tapi kenapa dia tetap dipilih? Karena Tuhan itu selalu memberikan kesempatan demi kesempatan demi kesempatan untuk seseorang bisa bertobat, untuk seseorang bisa berubah dan bertobat. Amin, saudara? Ya. Dan dengan memilih Yudas yang tidak sempurna menjadi muridnya, Tuhan Yesus bahkan mempercayakan jabatan sebagai bendahara dalam sebuah pelayanan, saudara. Ya ini dia, saudara. Ya, orang-orang pusing korteks ini ya gara-gara Yudas ini, saudara. Ini bapaknya korteks ini, saudara, Yudas ini ya. Ini begini, ya kan? Dipilih untuk apa? Untuk Tuhan tahu siapa Yudas, dia tahu kelemahan Yudas. Tapi Tuhan terus memberikan kesempatan untuk dia berubah. 3,5 tahun ikut Yesus, ternyata tidak merubah Yudas. Bukan karena Tuhan Yesus tidak berkuasa untuk mengubahkan Yudas, tapi dari waktu ke waktu, dia terus mengampuni Yudas. Dia terus percaya bahwa Yudas akan bisa berubah, Yudas akan bisa masuk dalam sebuah pertobatan yang sungguh-sungguh. Tapi lihat dikatakan Yudas sering curi uang di kas yang dia pegang. Ya, Yudas sering katakan apa dengan bahasa kita hari ini, mau manipulasi kayak mau korupsi kayak mau apa, dia lakukan itu dan Yesus tahu. Dan dari waktu ke waktu bukan Tuhan tidak menegur, dia menegur dengan halus. Saudara, teguran Yesus yang paling keras kepada Yudas adalah pada waktu peristiwa makan malam terakhir itu, saudara. Sebelum pada waktu itu Yudas tidak bertobat sampai detik terakhir, dan Alkitab katakan hari itu Yudas kerasukan iblis sebelum dia menyerahkan Yesus. Itu adalah teguran terakhir sebetulnya, teguran Yesus paling keras, dan kemudian itu pun ditolak oleh Yudas, dan Yudas akhirnya kesurupan dan dia mengakhiri hidupnya sendiri. Tapi lihat betapa dari waktu ke waktu Yesus selalu menuntun Yudas untuk masuk ke dalam pertobatan yang sejati. Karena pertobatan Yudas ini ternyata pertobatan palsu. Banyak orang
punya pertobatan palsu dalam hidupnya. Jadi dikatakan kenapa sih enggak jual 300 dinar aja, setengah liter 300 dinar. Ya, setengah liter 300 dinar itu harga yang sangat mahal, upah orang kerja 1 tahun katanya, hampir 1 tahun. Hari itu, saudara, sekarang aja ayo katakan ya, UMR Surabaya berapa contohnya, 1 bulan contohnya, anu aja lah ya 5 juta contohnya, 5 juta kali 12, berapa saudara? Berapa? 5 kali 10 berapa? 50, 50 ditambah 10 berapa? 60, betul enggak? Ya, matematika saya juga koit ini saudara ya. 60 juta kalau harga sekarang, 60 juta. Bayangkan, parfum apa 60 juta itu, setengah liter. Ayo, nah saya mau tanya ini, Chanel berapa harganya sekarang? Yang bisa jawab tuh punya berarti itu ya. Ya, berapa parfum yang paling mahal sekarang? Ya kan, ada setengah liter 60 juta? Waduh saudara, ya nggak ada. Setengah liter 60 juta. Dibuang dalam satu waktu dan dipersembahkan untuk Yesus. Dipersembahkan untuk menyaki Yesus. Buat apa? Ini pemborosan 300 dinar. Kok bisa nyebut 300 dinar dia? Dia tahu, Yudas tahu. Hitungannya pintar dia. Tapi Alkitab katakan itu tidak timbul dari hatinya untuk orang miskin, tapi dari hitung-hitungannya dia. Waduh 300 eman, ya kan? Kalau ini masuk ke kas, minimal berapa yang bisa bocor, saudara, ya kan? Minimal berapa yang bisa disunat, betul nggak saudara? Ya, ini kan kayak pejabatnya Konoha kan, semua kan begini kan saudara ya. Konoha loh ini ya. Nah, kan gitu saudara, itu Yudas. Tapi Yesus ngomong apa? Biar. Kata-kata Yesus itu sebetulnya adalah sindiran atau teguran kesekian untuk Yudas. Cuma nggak langsung. Ya kan, ini pakai bahasa simbol. Orang dulu itu begitu. Cara negurnya nggak langsung. Kamu salah, enggak begitu saudara. Ya, pakai bahasa simbol. Ya, biarkan orang miskin selalu ada pada kamu, tapi aku tidak akan selalu bersama kamu. Lihat saudara, itu teguran buat Yudas itu sebetulnya. Ya, Tuhan ingin menunjukkan kepada Yudas bahwa aku tahu bahwa motifmu salah, motivasi hatimu salah. Yudas itu kecewa dengan Yesus. Kekecewaan yang tidak diselesaikan itu akan merembet kemana-mana sebetulnya. Ya. Dan di dalam kekecewaannya itu, dia kecewa dengan apa? Dengan semuanya. Dia kecewa dengan bukan cuma dengan figur Yesus Kristus, tapi dia juga kecewa dengan kultur yang ada di dalam organisasi pelayanan Yesus, kalau saya pakai bahasa modern. Atau dalam gereja mungkin, ya kan? Dia kecewa karena kultur atau budaya yang ada dalam wadah pelayanan Yesus adalah budaya untuk saling berkorban, ya kan? Budaya untuk saling memberikan, saling berkorban dan tidak pandang bulu dan kadang tidak pandang untung rugi, saudara. Ini sangat bertentangan dengan ilmu akuntansi, saudara. Betul? Ya kan, bahkan mungkin hari itu, ya karena memang hari itu ya tidak masih zaman kuno, tidak ada perhitungan rugi laba dan sebagainya, saudara, ya kan, neraca dan sebagainya, maka semua itu menjadi gaya hidup dan gaya di mana murid-murid Yesus dan lakukan. Nah, Yudas kecewa dengan itu. Kenapa? Karena dia nggak bisa seperti itu, ya kan, dia nggak bisa seperti itu. Dia pupuk kekecewaan itu dari waktu ke waktu. Dia kecewa dengan lingkungannya, dia kecewa dengan teman-temannya, dia kecewa dengan figur Yesus sebagai pemimpin yang tidak sesuai dengan harapannya dia. Dia kecewa dengan semuanya. Dan dia ternyata punya motif-motif yang tidak benar di dalam mengiring Yesus, dan dia lakukan itu. Ya, dia lakukan itu di dalam kepintarannya. Dalam hal keuangan, dia ambil sejumlah tertentu. Dia tidak jujur, tidak punya integritas di dalam hal finansial. Dan hal semacam ini terjadi dan ini adalah gambaran untuk manusia modern pada zaman kita hidup hari ini, saudara.
Ya, coba kita lihat saudara, ya. Yohanes 13 ayat 18. Beberapa ayat ini menunjukkan peneguhan dari ayat ini ya. Yohanes 13 ayat 18. Yohanes 13 ayat 18. Bukan tentang kamu semua aku berkata, aku tahu siapa yang telah kupilih, tetapi haruslah digenapi yang tertulis dalam kitab suci. Orang yang makan rotiku telah mengangkat tumitnya terhadap aku. Mazmur 41, supaya kita tahu ya. Inilah penggenapan dari Mazmur 41 ayat yang ke-10. Mazmur 41 ayat yang ke-10 dikatakan apa? Bahkan sahabat karibku yang kupercayai, yang biasanya makan sehidangan dengan aku, angkat tumit terhadap aku. Artinya nusuk dari belakang. Ini adalah nubuatan yang digenapi kemudian pada waktu peristiwa Yudas. Bagaimana Yudas akhirnya mengkhianati, menusuk Yesus dari belakang dan sebagainya. Saudara, ternyata ya nubuatan ini tergenapi pada waktu peristiwa Yudas Iskariot. Dan Yudas di dalam semua kekecewaannya dan semua hal yang dia lakukan, dia bahkan rela untuk mengkhianati Yesus dengan begitu rupa, bahkan sampai merendahkan gurunya sendiri, saudara. Matius 26 kalau kita lihat, coba buka sama-sama Matius 26. Matius 26 dengan harga berapa Yesus dijual, Alkitab deskripsikan seperti ini kan, Matius 26 ayat yang ke-14. Coba kita lihat sama-sama. Matius 26 ayat 14. Kemudian pergilah seorang dari ke-12 murid itu yang bernama Yudas Iskariot kepada imam-imam kepala. Ini setelah kerasukan setan ini. Ya, setelah dikasih kesempatan pertobatan terakhir, saudara, dan dia tidak mau bertobat dan dia kerasukan hari itu. Ya, setelah makan Paskah terakhir, dia pergi kepada imam-imam kepala, ia berkata, "Apa yang hendak kamu berikan kepadaku kalau aku menyerahkan dia kepada kamu?" Saudara, ya, hati-hati ya Bapak Ibu ya. Ya, uang itu bisa buat orang gila loh. Kita butuh uang enggak? Butuh, orang hidup ya butuh uang. Betul saudara? Saya belajar ini, kami belajar ini. Semua orang hidup butuh uang. Ya, kalau ada yang ngomong enggak butuh uang, silakan pindah ke Korea Utara. Jadi mantunya Kim Jong Un, saudara ya. Enggak perlu mikir uang. Semua orang butuh uang. Ya, kita hidup butuh uang. Anak kita sekolah butuh uang. Gereja butuh uang enggak? Butuh. Ya kan? Ya untuk ini semua apa? Bayar dengan apa, saudara? Ya kan? Dengan uang kan? Operasional. Pelayanan butuh uang enggak? Butuh. Pelayanan butuh uang, penggembalaan, apalagi pekerjaan misi contohnya. Ya kan? Semua butuh uang. Ya kan? Tidak ada yang di dalam hidup ini yang tidak menyangkut dengan yang namanya uang. Semua butuh uang. Tetapi uang pun ternyata juga bisa membuat orang gila. Itulah disebut sebagai gila uang, saudara. Ya kan? Nah, bedanya apa? Beda. Ya. Yudas ini sudah masuk ke dalam tataran yang namanya gila uang, sudah gila betul. Kalau sudah menyangkut masalah uang, Yudas ini betul-betul sudah gelap mata. Gelap mata, apapun dilegalkan. Apapun dihalalkan demi uang. Ini bedanya. Ya, Bapak Ibu, kita tidak dipanggil dan kita tidak boleh menghalalkan segala cara demi uang. Amin. Karena kalau kita menghalalkan segala cara demi uang, uangmu itu tidak akan jadi daging. Uang haram itu tidak akan pernah jadi daging. Jangan pernah menafkahi keluargamu dengan uang haram. Apalagi uang Tuhan. Uang Tuhan itu uang panas. Ya. Siapa makan uang panas, keluarganya ikut panas, hidupnya panas, semua panas. Saudara. Bukankah panas itu enak, Pak? Ya Indomie enak panas, saudara ya. Tapi kalau ini enggak enak. Siapapun,
apapun, berapapun. Hati-hati dengan yang namanya uang panas, uang haram. Hati-hati saudara. Orang bisa memanipulasi caranya ini dan itu. Ya, mau dicuci kayak ya kalau cuci dengan rinso enggak apa-apa saudara, ya kan? Lalu jadi uang bersih. Saudara, trik-trik manusia selalu ada saja. Tapi yang namanya panas tetap di mata Tuhan, panas. Uang panas tak akan pernah jadi daging. Ya, kalau keluargamu makan uang panas, nggak akan pernah menghasilkan apa-apa. Habis terus, bocor terus. Semakin habis, semakin bocor, semakin rakus. Betul nggak seperti itu saudara? Betul. Ini contohnya Yudas ini. Semakin habis, semakin rakus. Ya, habis cepat habis, isi kam, isi go. Itu prinsipnya selalu seperti itu uang panas. Uang haram itu seperti itu. Isi kam, isi go. Ya, nggak akan jadi daging. Habis lagi, tambah terpacu untuk rakus lagi. Terpacu dan tidak akan pernah berhenti. Itu lingkaran setan yang tidak akan pernah selesai. Tidak akan pernah jadi apa-apa. Tambah menjerumuskanmu ke dalam kesengsaraan demi kesengsaraan. Uang Tuhan, uang apalagi kalau sudah nyangkut uang Tuhan, uang panas. Siapa makan uang Tuhan, siapa makan uang panas, hidupnya, keluarganya ikut panas. 7 generasi pun kalau enggak diselesaikan, kalau enggak bertobat, minta ampun sungguh-sungguh dan dikembalikan, tetap panas. Itu enggak bisa selesai kalau sudah nyangkut uang Tuhan, ya. Tidak bisa selesai, bertobat cukup. Enggak saudara, Tuhan minta kembalikan. Kalau tidak mau kembalikan, Tuhan akan pakai beberapa cara untuk memaksa kita untuk mengembalikan uang itu. Halo? Maka dari itu, saudara, kalau sudah menyangkut uang Tuhan, kita harus bersih. Kita harus betul-betul clear. Amin. Amin. Di dalam dunia ini sudah banyak contoh. Banyak contoh. Saya tidak ngomong A dan B. Banyak contoh hamba-hamba Tuhan yang salah pengelolaan uang. Akibatnya pelayanannya hancur. Ya, akhirnya jadi kasus, jadi skandal, jadi ini, jadi itu. Ya, banyak tokoh-tokoh yang dulunya satu sisi dipakai Tuhan, iya. Tapi satu sisi ada salah kelola. Mungkin sengaja tidak sengaja, saya tidak tahu, tidak berani menghakimi sebagai orang luar yang belajar saja dari mengamati dan belajar banyak. Ya, kemudian hari ini anak cucunya berantakan. Anak sama anak tuntut-tuntutan di pengadilan. Cucunya kena narkoba. Ini dan itu dan ini terjadi semuanya. Bapak, Ibu, saudara-saudari, lebih baik kita hidup dengan apa berkat yang Tuhan berikan kepada kita. Asalkan itu jadi daging buat anak cucu kita. Amin. Amin saudara. Perkara Tuhan mau berkati lebih itu dengan jalannya waktu puji Tuhan. Tapi kalau itu bukan hak kita, kalau itu bukan hak yang Tuhan berikan kepada kita, hati-hati. Inilah kita harus semakin hidup takut akan Tuhan dengan sungguh-sungguh. Amin Bapak Ibu. Iya. Tidak ada salah untuk kita mau pengen lebih, dapat lebih, kita berusaha lebih keras. Tidak ada yang salah dengan itu semuanya, asalkan caranya benar. Amin saudara? Karena banyak yang menawarkan dengan cara yang nggak benar kan hari ini. Ya kan? Banyak yang menawarkan dengan cara yang nggak benar. Sekarang banyak orang tuh, karena mentalnya sudah mental males, ya akhirnya pengennya santai dan pengennya dapat banyak. Itu loh saudara masalahnya. Investasi salah nggak? Enggak salah. Salah satu literasi keuangan adalah kita diajar untuk investasi, betul? Tapi ada orang-orang tertentu yang kalau sudah mentalitasnya males, mentalitasnya pemalas, akhirnya investasi itu tidak lagi menjadi investasi. Padahal investasi, tapi tidak lagi investasi yang dijalankan dengan mentalitas pemalas. Investasi yang dijalankan dengan mentalitas seperti Yudas ini, itu akan jatuh ke dalam gambling. Akan jatuh ke dalam puak. Itu sama dengan puak. Apa itu puak? Judi. Saudara, iya.
Ya, segala macam instrumen investasi, asalkan yang betul loh ya, bukan yang bodong-bodong loh ya. Nah yang bodong itu yang ini, mentalitas puak tadi saudara ini. Kejebak dalam mentalitas puak, mentalitas pemalas, akhirnya jadi judi. Kenapa? Ya karena tadi dari awalnya sudah nggak bener mentalitasnya tadi loh. Boleh, harus investasi, harus, boleh. Itu literasi keuangan, kita diajarkan. Tapi mentalitasnya harus benar supaya tidak jatuh ke dalam sindrom Yudas Iskariot ini. Halo? Amin Bapak Ibu? Iya. Ya. Jadi pastikan hatimu benar dulu. Yang enggak jadi daging tadi loh, saudara, banyak keluarganya hancur. Hamba Tuhan loh ini. Hamba Tuhan senior, keluarganya hancur. Kena ini, kena kasus, kan wabah. Ini tuh bertengkar, ini rame, jadi waduh, jadi omongan jemaat, masuk koran. Waduh, sudah, saudara, ngeri. Kita tidak perlu ngulangi kesalahan yang sama seperti itu. Amin. Karena ini nanti bisa mengarah kemana-mana. Akan bisa mengarah kepada hal-hal dosa lainnya yang nanti akan dilegalkan, bahkan atas nama Tuhan. Kembali kepada Yudas tadi. Ya, Matius 26 tadi ya, kita kembali ya, ayat berapa tadi? 14 ya. Berapa? Apa yang kamu berikan kepadaku? Kalau aku serahkan dia, kalau aku jual dia, tusuk dari belakang. Ini fenomena biasa. Jadi kalau biasa dalam arti bukan itu legal, tidak. Tapi kalau ini terjadi dalam dunia kerja, yang kau alami mungkin, kau ditusuk dari belakang oleh teman kerjamu, jangan marah, itu wis biasa. Asal kita tidak melakukannya. Yang kenal Tuhan tidak boleh lakukan. Ya. Diomong yang enggak ke atas. Ya sudahlah. Itu fenomena umum saudara ya. Asal kita tidak melakukannya. Mereka membayar berapa saudara? 30 keping perak. 30 keping perak. Ini harga penghinaan ini saudara. Coba lihat sama-sama. Sakaria 11. Buka sama-sama kitab Sakaria pasal ke-11. Sakaria pasal 11 ayat 12, 13. Kita berkata demikian. Lalu aku berkata kepada mereka, jika kamu anggap baik, berikanlah kepadaku. Dan jika tidak, sudahlah. Mereka menimbang 30 keping perak sebagai upahku. Ini nubuatan tergenapi saudara. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepadaku, camkanlah perak itu kepada tukang logam, campakkanlah perak itu kepada tukang logam, betapa tingginya hargaku dinilai oleh mereka. Lalu aku mengambil ke-30 keping perak itu dan mencampakkannya kepada tukang logam di rumah Tuhan. Keluaran 21 ayat 32. Yuk sama-sama. Keluaran 21 ayat 32. Keluaran 21 ayat 32. Ini loh, Yesus disamakan dengan ini saudara. Keluaran 21 ayat 32. Tetapi jika lembu itu menyeruduk seorang budak laki-laki atau perempuan, pemiliknya harus membayar berapa? 30 sikal perak kepada tuan budak itu. Dan lembu itu harus dilempari dengan batu sampai mati. Berarti Yesus dipodokno karo sapi saudara. Gila enggak Yudas itu? Yudas merendahkan Yesus. Dihargai sama seperti satu ekor sapi. Yesus dipodokno sapi karo Yudas. Gila enggak? Ini orang kalau sudah gila begini saudara. Berapapun tidak akan pernah lagi bisa menghargai kehidupan. Semua cuma diukur dengan uang. Berapapun. Bukan harganya pun tidak peduli. Pokoknya dia bisa dapat. Ini banting harga betul Yudas ini. Ya kan? Kalau Yesus dihargai sama dengan harga satu pesawat terbang mungkin masih mending saudara, sekalipun dia tetap salah, betul?
Tapi saking gilanya Yudas itu, Yesus disamakan dengan 1 ekor sapi. 30 keping sikal perak. Maka dari itu waktu Yesus dicium oleh Yudas, Yesus ngomong apa? Engkau menyerahkan anak manusia dengan ciuman. Itu ciuman wedhus, saudara, ciuman sapi, ciuman pengkhianatan. Itu tanda dengan a kiss of betrayal. Ya, ciuman pengkhianatan. Ya. Nah, itu loh, saudara. Kok bisa ya Yudas seperti ini ya? Apa yang bisa kita pelajari dari hal yang semacam ini, saudara? Dari kehidupan Yudas itu. Pertobatan Yudas itu pertobatan palsu. Terlalu banyak isu dalam dirinya yang dia tidak selesaikan dengan Tuhan. Hari ini, mari kita selesaikan. Kalau ada isu-isu tertentu dalam diri kita yang belum kita selesaikan kepada Tuhan, mari kita selesaikan. Jangan dibiarkan terus-menerus. Amin, saudara. Ya, selesaikan. Apa yang mungkin saudara ada kekecewaan tertentu kepada Tuhan, apapun itu. Ya, jangan dipendem-pendem, enggak apa-apa. Ngomong aja sama Tuhan. Ngomong, Tuhan aku kecewa kepadamu. Apa Tuhan marah? Enggak tuh, saudara. Aku kecewa Tuhan karena Engkau tidak menjawab doaku dalam hal ini. Ngomong aja, ngomong. Keluarkan semuanya. Keluarkan kepada Tuhan. Keluarkan. Biarkan Dia akan mengajarimu. Biarkan Dia akan menyatakan kehendaknya, rencananya dalam dirimu. Memberikanmu pengertian, pemahaman, hikmat untuk memahami segala sesuatu. Ojo dipendem-pendem. Jangan semuanya dipendam. Karena semua yang dipendam akan meledak menjadi bom waktu di masa depan, saudara. Dan bom waktu ini meledakkan Yudas itu sampai titik terakhir diberikan kesempatan untuk bertobat, tapi Yudas tidak pernah bertobat dan akhirnya dia kerasukan setan. Orang kalau sudah kerasukan setan seperti Yudas, maka apapun dia akan kerjakan. Amin, Bapak Ibu. Hari ini kita hidup di masa-masa yang tidak mudah. Masa-masa yang tidak mudah untuk semuanya. Kita lihat di depan mata kita, di media sosial kita, ada perang di sini, ada perang di sana. Prediksi-prediksi selalu negatif dari waktu ke waktu, saudara. Ya, nanti terjadi ini, terjadi. Pakar ini ngomong 2026 ini, 2026 begini. Dan kalau kita baca semua prediksi itu, kita lihat semua berita itu, saudara, seolah-olah semuanya pasti akan membuat kita tergoncangkan iman kita. Kita takut, mungkin kita khawatir. Itulah pintu masuk sebetulnya kepada, dalam tanda kutip, madness, kegilaan. Itu semua akan berujung kalau kita tidak waspada dan hati-hati. Kita akan jatuh ke dalam sindrom Yudas Iskariot ini. Hati-hati. Bapak Ibu, firman Tuhan hari ini memperingatkan setiap kita, hati-hati. Itu adalah pintu masuk kepada madness, kekhawatiran, ketakutan yang berlebihan. Orang kalau takut, khawatir, berlebihan, maka semuanya tidak akan bisa lagi pikir panjang. Betul, saudara? Saudara akan melegalkan segala cara. Apapun akan dilegalkan demi untuk membuatmu untuk merasa aman dengan berbagai macam hal, berbagai macam cara. Jangan kita jatuh ke dalam sindrom Yudas Iskariot ini, saudara. Amin, Bapak Ibu. Ya, ayo kita jaga diri kita sesuai dengan firman Tuhan. Kita minta anugerah Tuhan, kita minta kasih karunia Tuhan untuk kita bisa hidup senantiasa, untuk kita hidup selalu dipimpin oleh firman, dipimpin oleh Roh. Amin, saudara. Kalau hari ini kita bekerja, dan kalau kebetulan pekerjaan kita berkaitan dengan integritas keuangan, contohnya, mari kita betul-betul menjaga integritas kita di tengah angkatan dunia yang bengkok ini. Amin, Bapak Ibu. Ya, kalau kita setia dengan harta orang lain, Tuhan akan memberikan kita juga harta untuk diri kita sendiri.